Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Agustianti. Saya dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan saya mengajar mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dan Keperawatan Medikal Bedah 2. Saat ini untuk Keperawatan Medikal Bedah 1 terdiri dari 3 SKS dengan 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Adapun jabaran materi sesuai dengan CPL pada mata kuliah keperawatan medikal bedah adalah 1. Konsep keperawatan dan perspektif keperawatan medikal bedah, 2. Peran perawat keperawatan medikal bedah, 3. Kajian penyakit tropis dan infeksi, 4. Kajian penyakit HIV, 5. Asuhan keperawatan gangguan kebutuhan oksigenasi akibat patologis, sistem perawatan dan sistem pernafasan dan kardiovaskuler, 6. Asuhan keperawatan pada gangguan nutrisi akibat patologis dari gangguan metabolik dan endokrin, 7. Asuhan keperawatan pada kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis dari gangguan interaksi dan sistem imunitas. Saat ini saya akan memberikan pembelajaran tentang praktikum. Ya, untuk praktikum sendiri di sini asesmennya ada USC. Dan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah ini selain asesmennya USC juga ada UTS dan UAS dan presentasi serta kuis. Saat ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang praktikum suction dan perawatan tracheostomi. Demikian sekilas perkenalan kami. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran tentang perawatan tracheostomi dan suction pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal praktikum yang ada di silabus, hari ini kira-kira mau praktek apa, Nak? Suction dan perawatan tracheostomi. Oke, hari ini kita mau praktek perawatan tracheostomi dan suction, ya. Kalau ada istilah tracheostomi, apa itu tracheostomi? Tracheostomi. Apabila Alat bantu nafas yang ada di bagian trachea. ada lagi punya pendapat lain? Stoma atau lubang pada bagian trachea. Kira-kira jawabannya semuanya betul ya. Jadi adanya lubang atau dibuat lubang untuk apa? Untuk mempertahankan jalan nafas. Biasanya dilakukan pada pasien dengan obstruksi. Ya, kira-kira di sini dengan adanya lubang tersebut kita melakukan perawatan tracheostomi. Tujuannya apa? Perawatan tracheostomi. Yang pertama Untuk menghisap sekret yang ada di trachea. Bisa untuk menghisap sekret karena tujuannya salah satunya adalah untuk membersihkan, ya, terutama sekret untuk mempertahankan jalan nafas supaya tetap paten. Terus apa lagi? Mencegah terjadinya infeksi, betul sekali ya. Jadi kita melakukan tindakan tersebut salah satu tujuannya ya. Selanjutnya dilakukan pada pasien biasanya dengan gangguan oksigenasi. Nah, di sini kalau misalkan pasiennya sesak, nah, biasanya yang terhubung dengan oksigen itu adalah tracheostomi. Ya, sesak dilihat dari mana? Dilihat dari saturasi. Kalau saturasinya kurang dari 90%, kita bisa kasih tambahan oksigen. Ya, oke. Untuk persiapan alat ya, menginjak pada persiapan alat ada 3 persiapan: persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan lingkungan. Ya, persiapan alat seperti yang sudah ada pada buku panduan ya. Silakan dilihat di sini. Untuk perawatan tracheostomi itu steril. Ya, berarti kalau steril memakai handscoon steril ya. Ingat kalau steril jadi tidak boleh menyentuh yang tidak steril ya. Di sini yang pertama adalah handscoon, ada handscoon bersih, ada handscoon steril ya. Ada pinset anatomi 2 dan pinset kirurgi, ada gunting, ada kasa, terus 2 cuci, terus ada apa ini namanya? Selang suction ini steril ya. Jadi nanti selang suction akan terhubung dengan mesin suction ya. Mesin suction di sini fungsinya untuk menghisap lendir. Setelah dihisap lendirnya baru kita bersihkan. Terus jangan lupa handscoon steril. Terus ini apa namanya? Underpad ya. Nah, jangan lupa ada stetoskop sama saturasi oksigen. Nah, sebelum kita melanjutkan tindakan,
persiapan alat sudah, baru kita persiapan lingkungannya yang kita siapkan, keluarga pasien yang menunggu kita sampaikan dulu ke habis itu kita ke pasien ya. Assalamualaikum Bapak Joko, perkenalkan saya perawat Titi. Hari ini sesuai dengan janji kemarin ya Pak ya, hari ini kita mau melakukan perawatan trabeostomi ya, perawatan lubang yang ada di leher Bapak, karena mengingat sudah banyak sekret yang mengumpul ya, jadi perlu kita bersihkan sekaligus kita rawat supaya tidak terjadi infeksi ya Pak ya. Oke, jangan lupa kita lakukan apa, pemasangan underbed. Sebelum kita memasang underbed, kita apa dulu? Auskultasi dulu ya, kita auskultasi. Oke, terus kita cuci tangan ya Nak ya, cuci tangan di air mengalir. Terus jangan lupa kita memakai apa? Setelah itu kita memakai handscoon ya. Kita lakukan pemasangan apa ini? Underbed. Nah, setelah itu kita membuka suction kita buka pada bagian ujung. Nah, setelah kita buka, suction kita hubungkan dengan mesin suction. Kateter suction kita hubungkan dengan mesin suction. Nah, setelah itu kita mengambil apa? Pinset. Sebelum kita ambil pinsetnya, alangkah baiknya kalau selang oksigen ini, permisi ya Bapak, ini selang oksigen kita taruh di atas. Sudah. Setelah itu kita mengambil apa? Pinset anak-anak atau chirurgi. Oke. Nah. Oke. Tangan kita yang kiri kita nyalain. Coba kita cek suctionnya ya. Ternyata dia berfungsi. Nah, di sini kita hisap suctionnya. Kemudian kita hisap. Nah, memutar 360 derajat. Terus kita masukkan lagi. Setelah kita bilas, kita masukkan terus ya. Kita masukkan terus. Kita 360 derajat. Kita bilas sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, suction sudah kita hentikan. Jangan sampai lupa, selang suction ini sifatnya apa? Steril dan bisa dipakai berkali-kali ya? Iya. Berarti harus bisa kita masukkan di sampah plastik yang langsung kita. Setelah itu kita lakukan apa? Perawatan luka. Nah, di sini handscoon-nya kita buang. Nah, di sini kita cuci tangan kembali dengan basah. Kita siapkan apa ini namanya? NS. Kita memakai handscoon steril. Handscoon ini steril ya, tapi jangan sampai menyentuh yang tidak steril. Kita pakai pinset anatomi dan chirurgi ya. Kita lakukan pemerasan ya, supaya kapasnya lembab ya Nak ya. Oke, untuk membersihkan.
Jangan sampai lupa. Kita lakukan apa ini? Apa? Kasai. Kita gunting kasai ya. Nah, kita gunting kasai. Satu bisa. Kalau misalkan sekretnya sangat banyak ya kita kasih 2 ya. Supaya tidak apa? Tidak rembes. Ya, nanti kalau terlalu lembab akan menyebabkan infeksi. Ya. Oke. Ini kapas lembab yang sudah kita peras tadi kita pakai untuk membersihkan. Sebelumnya jangan sampai lupa. Ini kita ambil dulu ya, Mbak ya. Nah, ini kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita kasih kapas lembab ya, Mbak ya. Kita kasih kasa yang bersih ya. Kita masukkan. Terus jangan lupa atasnya juga dikasih. Sudah selesai Bapak untuk perawatan tracheostomi. Nanti misalkan ada keluhan atau misalkan sudah basah, kita bisa dipanggil kembali untuk kita bersihkan kembali. Jangan lupa kita evaluasi ya. Kita dengarkan lagi suara nafas. Ya, kita dengarkan lagi suara nafas. Setelah dilakukan tindakan, kita cek saturasinya ya. Saturasinya di mana? Kita cek saturasinya. Kebetulan. Oke. Cek lagi saturasinya. Terus jangan lupa apa? Yang terakhir, pasien dipasang oksigen kembali ya. Karena bapaknya saturasinya masih 93 ya. Oke, masih kasih oksigen. Kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Berapa liter per menit ya? Oke Bapak Joko, untuk perawatan tracheostomi dan pembersihan di lubang plaknya Bapak sudah selesai. Nanti sekitar jam 5 akan kita lakukan perawatan kembali. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa bertanya. Silakan. Batas minimal saturasi oksigen boleh dilakukannya suction itu berapa ya? Saturasi oksigen itu untuk mengukur sesak enggak. Jadi kalau misalkan pasiennya sesak tapi tidak ada sekretnya nggak terakumulasi ya nggak perlu suction, cukup dikasih oksigen. Tapi kalau misalkan pasien sesak kok sekretnya banyak, dan sekret banyak itu dibuktikan dengan apa sih? Grok itu bahasanya apa? Kalau pada suara auskultasi Rongki. Ya. Ada suara rongki, sputum berlebih. Nah, pasiennya nggak mampu mengeluarkan sendiri, akhirnya kita lakukan tindakan suction. Kalau pasiennya masih membantu efektif ya, dia masih mampu mengeluarkan darah ya nggak perlu kita lakukan suction. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Selama tindakan suction itu apakah perlu memonitor saturasi oksigen? Saturasi oksigen kita cek di awal ya, tadi di awal yang sambil dipasang kan kita monitor. Makanya nanti kalau misalkan ternyata di bawah 90 ya, sambil kita kasih oksigen. Makanya oksigennya sentral, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan langsung kita tancapin. Oke, dari apa yang sudah kita lakukan ini, bagus pertanyaannya ya, pertanyaannya bagus. Lah insya Allah nanti kalian sudah melihat, sudah mengamati, sudah membaca. Hari ini mungkin ada salah satu, nanti semuanya harus mencoba ya. Salah satu perwakilan dari kalian ada yang mencoba. Tidak apa-apa, ayo mungkin Sisi. Sisi. Nanti di sini ada pinset, ada handspoon sudah tersedia, Susi tinggal memakai. Ayo Susi. Dari awal, dari awal.
Nanti sus. Ditaruh di sini. Jadi ini masih kembali seperti sedia kala ya. Masih kembali seperti sedia kala. Oke. Oke. Jadi mulai saksen dulu, baru setelah itu perawatan tracheostomi. Ya. Oke, Susi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya? Oh, Bapak Joko Melinde. Perkenalkan ya Pak, saya perawat Susi. Di sini saya akan membantu melakukan tindakan saksan dan perawatan tracheostomi pada Bapak yang kebetulan sepertinya Bapak udah banyak ya, ini pasangnya udah basah, jadi harus dilakukan perawatan tracheostomi dan juga saksan untuk menghindari infeksi pada lukanya. Mungkin di sini memerlukan waktu 10-15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Setelah pasien bersedia, kita persiapan lingkungan terlebih dulu. Kita tutup sketsal untuk menjaga privasi pasien, dan jika ada keluarga yang menjaga, kita bisa komunikasikan untuk keluar terlebih dahulu karena akan dilakukan tindakan perawatan tracheostomi. Setelah perawatan lingkungan selesai, kita persiapan alat. Di sini alatnya ada handphone steril, ada handphone bersih, cairan NS, pelentang, cairan saffron, selang saksen, saturasi oksigen, 2 buah bengkok, 2 buah cuci, mesin saksen, dan stetoskop. Kemudian kita mulai. Pertama kita lakukan saksen terlebih dahulu. Sebelum dilakukan saksen, kita pasang pemat terlebih dahulu, bisa menggunakan handuk, bisa menggunakan underpad atau seadanya. Permisi nggih Pak, saya pasang perlatnya terlebih dahulu nggih. Cek suara apa di sini? Cek suara nafas. Cek suara nafas sama saturasi. Oke. Sebelum dilakukan saksan, kita cek, kita auskultasi terlebih dahulu, kita cek untuk suara nafas pasiennya. Kemudian kita cek juga saturasi oksigennya untuk mengetahui apakah perlu dilakukan saksan apa tidak. Jika di bawah 90, kita lakukan saksan untuk membersihkan sekret pada pasien. Kalau di bawah 90 diberikan Oksigen. Kalau saksen diberikan pada saat sekret sudah baik. Kalau saturasi di bawah 90, kita berikan oksigen. Kemudian kita lepas terlebih dahulu oksigennya. Permisi ya Pak. Kita pasang handphone bersih.
kita buka selang saksennya dari pembungkusnya. Untuk selang dalamnya itu steril, jangan sampai tangan kita menyentuh ke dalam selang saksennya. Berarti menggunakan apa nanti? Menggunakan pinset steril. Selang saksen dihubungkan dengan selang saksen dihubungkan dengan selang mesin saksen. Kita hubungkan. Kemudian kita ambil pinset anatomis. Tangan kanan kita memegang selang saksennya dan kemudian tangan kiri kita gunakan untuk menyalakan mesin saksennya. Kita cek apakah selang saksennya nyala atau tidak dengan mencobanya ke larutan ke air yang sudah disediakan. Kalau sudah berfungsi, kita bisa lakukan saksen. Permisi nggih Pak, saya bersihkan terlebih dahulu nggih. Kita masukkan agak dalam sekitar 10 sampai 12 cm sambil memutar 90 derajat. Sebentar ya. Pada saat memutar itu tangannya menutup ya. Oke. Kita bisa lakukan 2 sampai 3 kali. Setelah dibersihkan, kita celupkan terlebih dahulu, bersihkan dulu, kemudian kita ulangi sampai benar-benar sekret bersih. Setelah bersih, apa yang dilakukan? Sudah, sakretnya dimatiin. Setelah sekret sudah terlihat bersih, kita matikan mesin saksen. Kemudian kita selang saksen karena 1 kali pakai, kita bisa langsung dibuang ke bengkok. Sampah medis ya. Oke. Mumpung masih pakai pinsetnya, bisa sekaligus di apa? Karena selanjutnya kita akan melakukan perawatan tracheostomi, kita buka dulu kasa yang sudah lembab dengan yang sudah basah dengan sekret. Kita buka di tempat simpang medis. Kemudian kita melepas handscoon bersih Untuk diganti dengan handscoon steril. Kemudian kita siapkan handscoon sterilnya. Jangan lupa kita siapkan apa? SNS terlebih. Kita siapkan cairan MS-nya. Kita tuangkan di salah satu buki yang sudah disediakan. Kita siapkan kasa sterilnya. Kemudian kita bisa langsung memakai handscoon sterilnya. Pada saat memakai handscoon steril, boleh nggak menyentuh dari dalam? Nah, ya, oke, nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan dari dalam, ya, tangan yang tidak memakai handscoon tidak boleh menyentuh handscoon, ya, menyentuh luarnya, ya. Pasir sini, santai.
Kekecilan. Betul itu kanan. Ya, kan jempol ya. Itu ini. Left. Kemudian kita menyiapkan kasa Y terlebih dahulu untuk sebagai penutup setelah dilakukan perawatan luka tracheostomi. Kemudian kita ambil pinset kirurgis dan anatomis. Untuk kirurgisnya di tangan kiri dan anatomisnya di tangan kanan. Kemudian kasa steril yang sudah kita basahi dengan cairan NS kita peras terlebih dahulu agar tidak terlalu basah. Kita biarkan lembab. Kemudian kita bersihkan. Membersihkannya di mana? Di lubang Tracheostomi. Kita bersihkan di sela-selanya. Oke. Setelah dirasa sekretnya sudah bersih, kita lalu pasang kasa Y yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan di sela-sela lubang tracheostomi ini. Dan satu lagi kita taruh di atasnya. Kemudian untuk kita cek ulang untuk saturasi oksigen pasien. Nanti ya Pak, saya cek saturasinya B. Untuk saturasinya 93%. Jadi saya pasang Oksigen. kembali nih Pak untuk selang oksigen. Kebutuhan berapa liternya? Oksigennya sesuai itu? Disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke. Kemudian kita komunikasikan pada pasien bahwasanya tindakannya sudah selesai. Alhamdulillah Bapak untuk tindakan saksennya dan perawatan tracheostominya pada Bapak sudah selesai. Alhamdulillah sudah bersih. Jadi besok kalau sudah dikira kotor lagi akan kembali dilakukan perawatan tracheostominya ya Pak. Dokumentasi perawatan tracheostomi dan saksan dilakukan sesuai SOP. Kita rapikan alat. Sudah ya. Dari apa yang tadi sudah dilakukan oleh Susi, ya, adakah yang belum dilakukan atau ada yang perlu ditanyakan? Apa yang kurang, Nak? Ada yang terlewat? Apa? Auskultasi kembali. Tidak apa-apa ya. Jadi setelah tindakan ada auskultasi lagi, ya. Suara mungkin berkurang atau bertambah. Nanti kalau masih ada perlu dilakukan tindakan kembali, ya.
Jangan lupa tali tracheostomi juga diganti, ya. Jadi sekaligus perawatan sudah selesai, diganti dengan yang baru. Oke? Semua udah paham? Nanti dilanjutkan mencoba satu persatu ya. Oke, praktikum saksen dan perawatan tracheostomi sudah selesai. Kalau memang nggak ada pertanyaan ya, kita evaluasi terapi pasiennya. Evaluasinya apa Bu? Perawatan tracheostomi dan saksen? Suara longki, berkurang, sesak, berkurang, apalagi tidak terjadi infeksi, ya. Oke, jadi harapannya nanti kalian sudah mencoba satu persatu dan bisa mempraktekkan seperti SOP yang ada di buku panduan kalian, ya. Oke, praktikum hari ini sudah selesai. Mari kita tutup praktikum hari ini dengan doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.